mengikuti webinar session dari Bang Adam Nugraha Wiradana selaku CEO dan founder dari warko.id. Dan tema kali ini adalah startup co-op inovasi startup inovasi milenial berkooperasi ya. Nah, nanti mungkin Bang Adam mau menyapa kawan-kawan dulu sebelum memulai event webinar kali ini. Halo kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada Om Bahyudin Nur, YouTuber. Ya, siap. Mantap. Mic-nya di mana nukar tuh? Siap Mic-nya hadir. nukar di mana kayak itu? Di Bukalapak, ya. Pak. Kayaknya nukarnya di warko lah. Wah. Om Megi Dediawan. Mungkin sebentar lagi, 2 menit lagi ya kita mulai. Kita paskan jam 20 lebih 10 sambil nunggu teman-teman yang baru bergabung. Oke, kali ini session ini akan direkam juga, nanti akan dipublikasikan ulang di member area dari Startup Borneo dan YouTube-nya Startup Borneo. Jadi bagi kawan-kawan bisa mendaftarkan diri di startupborneo.id websitenya dan bergabung di Telegram di telegram t.me/startupborneo. Oke, untuk Bang Adam, saya persilakan untuk memulai session dari webinar kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Niko. Ya, sebagai moderator malam ini ya. Malam ini kita akan membahas sebuah model bisnis bisa dibilang baru ya, startup co-op, atau bahasa Indonesianya adalah koperasi startup atau startup koperasi. Nah, ini sebenarnya cukup aneh juga ya mungkin bagi sebagian orang, ini mana startup mana koperasi gitu ya. Wah, saya mau menyapa dulu nih, tadi ada wahib saya itu Pak Wakil Gubernur dulu ya, Rosehan. Mantap Rosehan suaranya. ini antar Wakil Gubernur ya. Saya mau share materinya dulu ya. Oh, aku masuk. Meeting orang. Mulai. Aplikasi. Mulai. Hah? Ada aplikasi nih. Karatan. Nah, ya. Oke, kita mulai ya kawan-kawan ya. Materi kita kali ini yaitu startup co-op pasti milenial. Jadi mungkin kira-kira apa nih di pikiran kawan-kawan nih tentang koperasi ya? Mungkin ada yang pikir koperasi adalah tempat ya, paling banyak. Mungkin yang bilang jadul atau orangnya tua atau kerja gitu ya. Ya wajar-wajar saja, memang banyak yang seperti itu.
Nah, ini adalah 3 besar model koperasi yang sekarang ada di Indonesia. Ya, wajar tadi ada yang bilang tempat utang, karena memang 68% koperasi di Indonesia itu modelnya adalah simpan pinjam. Bahkan ada yang terindikasi bahwa mereka sebenarnya adalah rentenir berkedok koperasi gitu ya. Terus ada juga banyak juga koperasi yang untuk koperasi konsumen, koperasi yang membuat paket, fotokopian, terus ada koperasi produsen. Ini biasanya para peternak susu, peternak sapi gitu ya, mereka sapi perah itu koperasi produsen, atau koperasi UMKM yang biasa bergabung sama koperasi buat satu produk, itu disebut koperasi produsen. Nah, tapi kita bisa lihat ini di dunia ya, ada namanya koperasi Mondragon di Spanyol yang nilai asetnya sekarang pendapatan ya, bukan aset, itu 12 miliar, 12.000 miliar ya, 12.000 miliar euro. Nah, terus mereka memiliki 264 anak perusahaan, baik untuk koperasi maupun korporat gitu ya, dan ada 81.000 lebih karyawan. Di Singapura ada namanya koperasi PS. Ini keanggotaannya 880.000 orang, dan PS ini adalah sebuah koperasi, tapi mereka menguasai bisnis retail. Jadi 7-Eleven tuh kalah tuh di mereka 64%. Nah, terus di Indonesia sendiri ada koperasi Kisel ya. Kisel itu koperasi dari karyawan-karyawannya Telkomsel. Ini memiliki aset 1,8 triliun. Dan SAU yang dibagikan setiap tahun itu di 2000 tahun lalu ya, ini 63,7 miliar. Ya, suatu bisnis yang fantastis. Ya. Tapi ya mereka karena ikut dari tempat berdirinya ya agak mudah, karena memang mereka dari karyawannya Telkomsel ya. Nah, terus tadi dibilang startup co-op gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sana kita samakan dulu nih, startup itu apa. Jadi startup adalah perusahaan rintisan, model yang inovatif, berbasis dengan teknologi digital, sehingga bisa di scale up sampai tak terbatas. Banyak juga yang kawan-kawan yang masih beranggapan startup itu baru memulai gitu ya. Ada juga yang UMKM baru mulai itu startup. Nah, ini kita lihat perbedaannya dulu nih, UMKM dan startup. Dari UMKM jelas ya, skalanya cuma mikro, kecil, dan menengah. Lewat dari itu namanya sudah besar. Kalau startup, dia udah dari awal itu memang di awal dari kecil, tapi ditargetkan besar. Model bisnis jelas, startup itu model baru ya, UMKM masih banyak dengan konvensional. Strateginya juga udah jelas ya, UMKM mereka produk terus jual. Kalau startup ini banyak membuat target baru yang masih blue ocean, artinya belum banyak pesaing gitu ya, kecuali startup yang mengcopy gitu ya. Kalau startup yang mengcopy paste, lihat ada yang rame terus bikin juga, itu namanya memasuki pasar yang jalan. Terus kepemilikan, kalau UMKM jelas dimiliki sendiri ya, atau dimiliki satu orang, 2 orang. Tapi kalau startup, nah ini startup yang maksudnya nanti startup co-op gitu ya, itu demokrasi ekonomi. Nanti akan kita jelaskan. Pembiayaan juga berbeda. Kalau UMKM ya dibiayai sendiri, atau juga yang pinjam di bank gitu ya, atau kur. Kalau startup jelas dengan gaya baru, non konvensional. Pemasaran juga berbeda, polanya juga berbeda ya. Pendapatan juga kalau
UMKM, baik yang dagang maupun yang produksi, mereka mengambil dari margin dari harga jual produk ya. Tapi kalau startup itu banyak, yang paling banyak modelnya adalah berdasarkan fee ya. Oke, dan nah sekarang kita masuk ke koperasinya nih. Apa sih koperasi gitu ya? Koperasi itu adalah kumpulan orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diketentukan secara demokratis. Dan di Indonesia bapaknya koperasi adalah Bung Hatta ya. Nah ini model baru dalam berkoperasi. Jadi saya tampilkan di sini ada 3 ya, market co-op, startup co-op, dan platform co-op. Kalau bukan koperasi buruh ya, tapi lebih berdasarkan model bisnisnya. Ini para pekerja yang menjadi satu dan mereka langsung bekerja di dalam koperasi. Dan misalnya itu ya, kayak kalau di Banjarmasin itu misalnya kayak Paman Klotok bersatu dia satu koperasi, terus koperasinya mendapatkan izin untuk mempersonalkan di Ciring. Nah itu bisa disebut dengan workout co-op ya. Tapi kalau kopkar itu kumpulan pekerja bersatu bikin koperasi, tapi pekerjaannya berbeda gitu ya. Beda. Jadi kayak kopkar itu biasanya fotokopi, bayar listrik, padahal dia adalah karyawan perusahaan. Terus selanjutnya adalah startup co-op. Startup co-op adalah perusahaan startup yang berbasis koperasi, di mana founder dan karyawan bersama-sama menjadi pemiliknya. Nah, ini sebenarnya sama dengan workout co-op, tapi di sini juga begininya ya. Terus yang co-op ini mengapa nih para milenial gitu ya harus membuat dirikan atau menjalankan startup. Pertama adalah stagnasi dari model koperasi. Itu bahkan sering dijadikan bahan bercandaan juga gitu. Wah, koperasi adalah tempat utang. Nah, kita akan buktikan di sini bahwa koperasi jauh lebih besar daripada itu. Terus yang kedua, sindrom penuaan ya. Ya, ini memang juga terjadi, artinya 70% lebih pengurus koperasi ini umurnya kolonial ya, atau baby boomers. Atau banyak generasi yang udah senja gitu ya, padahal koperasi di luar negeri terus bertransformasi, sedangkan di kita masih banyak yang stagnan model bisnis karena mungkin generasinya itu. Terus selanjutnya, mengapa kita harus membangun startup itu? Indonesia ini adalah negara kelima startup terbanyak di dunia itu ya, artinya ya, suatu kesempatan besar. Terus dengan startup co-op ini lapangan kerja itu akan jauh lebih banyak daripada startup konvensional. Terus pasar digital yang sangat besar ya. Jadi sayang sekali kalau negara kita hanya jadi tempat orang yang jualan ke sini. Padahal harusnya kita bisa kuasai negeri sini, bahkan kita harus ekspor begitu. Terus banyak sekali juga venture capital itu yang
yang asing itu yang masuk ke ya. Itu juga menurut saya banyak perusahaan anak bangsa sendiri, startup anak bangsa sendiri telah masuk dari venture capital, lama kelamaan malah menjadi milik asing gitu ya. Ini satu tantangan juga buat ini. Nah ini juga hasil ini akan melini ya. Jadi kalau koperasi startup dengan badan hukum PT terbatas, dia akan mengikuti parcel terbatas. Itu siapa yang mayoritas atau lebih dari 50% itu suara, artinya dia bisa ganti, dia bisa dia menentukan arahnya perusahaan. Tapi kalau koperasi yang modalnya 100.000 sama 1 miliar itu memiliki hak suara yang sama. Otomatis sebagai yang baik diberikan, yang menjalankan akan terus dipertahankan selama kita bisa memberikan yang baik. Nah ini perbandingan kalau human mitos. Jadi Allah cloud ini lebih real daripada startup sudah sering terbakar uang itu ya. Ini kesimpulannya, perbandingannya secara konvensional biasa itu adalah badan hukumnya PT atau CP. Pelebagaannya kalau secara koop sudah pasti koperasi dalam bentuk worker. Kalau patung koop stakeholder ya, yang di awal tadi diberikan, bisa dibaca. Terus tata kelolanya kalau di konvensional itu hanya investor dan founder gitu ya, sampai akhirnya banyak founder sendiri yang tergerus. Kalau di dengan model koperasi itu kita jadinya kolaboratif gitu ya, demokrasi. Terus isinya permodalannya kalau yang startup konvensional dia lebih dominan dari venture capital ya. Tapi kalau yang berbentuk koperasi itu sebenarnya dari keanggotaan sendiri itu sudah bisa mendapatkan modal. Terus isunya yang kita bawa bahwa kalau di koperasi ini keadilan itu, kesejahteraan itu artinya semakin besar koperasinya itu semakin sejahtera juga anggotanya ya. Nah tapi nah ini juga orientasinya tadi yang kita tunjukkan di startup konvensional, kebanyakan mereka berani bakar uang itu demi mengejar valuasi ya. Tapi kalau di model koperasi kita lebih kepada profit dan benefit. Nah tapi karena model ini masih baru ya maupun di luar negeri sendiri juga khusus patung koop ini masih model yang baru juga. Jadi mungkin belum banyak terlihat ya mana yang sudah jalan. Tapi mungkin dalam 3-5 tahun lagi nanti akan terlihat perbedaannya antara unicorn dengan zebra ya. Oke, sampai di sini kawan-kawan materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, jika masih belum ada pertanyaan mungkin dari Ulun aja Bang Adam mau tanya nih. Kalau koperasi itu biasanya kan kalau kita bentuk startup kan membentuk satu
direksi ataupun founder startup nih. Hmm. Nah, kalau koperasi sendiri untuk pembentukan direksinya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin bikin startup tapi dengan konsep koperasi gitu. Koperasi sendiri sebenarnya dia memiliki ciri khas ya, artinya kepengurusan yang sesuai undang-undang itu adalah ketua, sekretaris, bendahara. Itu seperti adalah direksi ya atau DOD. Terus seperti komisarisnya, kalau di luar negeri sih nggak ada komisaris ya. Di Indonesia ada komisaris. Kita ada namanya badan pengawas. Untuk menjalankan bisnis ini lebih profesional, kita membentuk juga siklas dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Jadi di koperasi itu adalah bahwa kita boleh menunjuk direksi lagi di bawah dari kepengurusan koperasi itu sendiri, dan kita juga boleh menunjuk manajemen, manajer gitu ya, kelas itu undang-undang dibolehkan. Jadi kalau kita melihat bagaimana di Silicon Valley gitu ya, mereka ada BOD, terus di bawahnya ada kelas. Nah, BOD-nya itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk kelasnya kita bisa buat sebagaimana di seperti itu, Om. Baik, terima kasih. Kemudian nih di kolom komentar Zoom ada dari Rosdihan. Di luar topik sedikit Bang Adam, Warko sendiri itu termasuk koperasi atau tidak Bang? Oke, Warko adalah koperasi ya. Jadi kita mengikuti tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita bikin PT atau CP gitu ya, kita tinggal datang ke notaris, serahkan namanya, ini pendirinya, ini pemegang sahamnya, ya itu beres. Tapi kalau koperasi kita melalui, memang ada proses ya, ada namanya prakoperasi, kita harus didirikan oleh 20 orang yang nanti saya baca di draft Omnibus Law ke depan koperasi bisa didirikan oleh 3 orang ya, jadi itu lebih simple. Nah, koperasi sendiri itu Warko sendiri adalah koperasi ya. Pertanyaan, Warko adalah koperasi. Dan kenapa Warko memilih koperasi? Karena Warko secara empati pendiriannya kita melihat ada contoh ketidakadilan terhadap warung-warung. Nah, sekarang jalannya O2O ya, online to offline daripada Unicorn dan Dekakon, di mana Warko menilai itu lebih banyak terlihat seperti hanya menjadikan warung sebagai objek. Padahal kalau kita melihat sendiri ya, kalau warung-warung sekarang tuh sebenarnya mereka udah semakin berdarah-darah persaingannya setelah adanya retail modern. Nah, sekarang mau diakuisisi lagi. Warko hadir dari situ. Nah, keanggotaan Warko adalah para kawan-kawan dari warung, dan pedagang pasar. Setelah empatinya kita akhirnya mendirikan Warko sebagai koperasi. Itu Wakil Gubernur. Baik, kawan-kawan. Nah, ini ada tambahan lagi. Tanya ini. Dari Bang Lito ya? Iya. Silakan. Ya, silakan Bang. Bang Adam, ulun Lito dari Balikpapan. Siap. Ya, nggih. Ulun mau minta saran atau pandangan. Saat ini kan ulun tuh megang koperasi di salah satu BUMN di Balikpapan, di koperasinya. Sampai saat ini kita masih bergerak sih di bidang supplier sih sebenarnya, dan di koperasi sendiri ada PT-nya juga. Jadi beberapa kebutuhan di perusahaan BUMN itu kita penuhi lewat koperasi. Nah, kira-kira dengan adanya startup ini, dengan
adanya aplikasi ini, apa yang bisa dibentuk, apa yang bisa dibuat dengan adanya koperasi di BUMN. Karena kan kita lihat pasarnya sudah ada, karyawannya banyak, terus anggotanya banyak. Nah, model bisnis yang berbentuk aplikasi atau startup apa yang bisa masuk di koperasi ini, Bang? Itu mungkin pertanyaannya dari Bulan. Oke, terima kasih Om Lito dari Balikpapan ya. Pertama, itu butuhkah koperasi karyawan ya? Iya, koperasi karyawan. Nah, Pak Oke. Sulun selaku koordinatornya. Oke. Nah, koperasi karyawan sebenarnya kalau kita lihat dari konsep yang baru tadi berbeda ya. Koperasi worker co-op itu artinya pekerjanya adalah koperasi. Tapi di tempat Om Lito tadi ada koperasi karyawan dan dia sudah memiliki market yang jelas, mungkin juga modal yang jelas gitu ya. Artinya model bisnis apa yang kita bisa bawa, jadi jelas itu B2B saja langsung, B2B aja, bisnis to bisnis gitu kan, karena perusahaan sendiri, BUMN sendiri dia artinya akan mendahulukan koperasi karyawannya biasanya gitu kan. Biasanya juga kalau dengan adanya koperasi itu biasanya pekerjaan outsourcing dari perusahaan juga bisa dilakukan dari koperasi karyawan gitu ya. Kita bisa mencontoh ada beberapa yang besar, salah satunya Shell gitu ya, koperasi karyawan Telkomsel sama koperasi karyawan Gresik gitu ya. Konsepnya cukup besar karena mereka mencari kebutuhan untuk BUMN itu sendiri daripada supaya orang lain mereka sendiri. Jadi ya modelnya udah pasti itu B2B. Mungkin seperti itu Om Lito. Terus ini ada pertanyaan lagi, sambungan ya mungkin dari Om Sehan ya. Melihat konsepnya Warko sendiri sangat bagus. Apakah ini bisa dikembangkan dalam waktu dekat untuk membantu menangani corona? Sebenarnya ini menjawab Om Resehan ya. Ini sebenarnya kalau untuk corona sebenarnya sangat cocok ya. Artinya work from home ini satu momentum yang pas. Kita sendiri sudah dipanggil gitu ya, memberikan sebuah konsep gitu ya untuk membantu kita, untuk membantu UMKM bagaimana nanti selama mungkin masa corona ini itu masih, artinya UMKM masih bisa berjalan dan kita masih dalam tahap pembicaraan ya. Jadi nanti kita tidak ceritakan dulu di sini. Jadi tadi ada dari Om Hardi ya. Ya, dari Om Hardi, pertanyaan saya bagaimana cara mengedukasi pada generasi muda milenial yang masih skeptis dengan koperasi, yang kebanyakan oleh orang tua, bagaimana koperasi startup Warko bisa mempresentasikan sebagai koperasi milenial dalam menggait anak muda untuk mau berkooperasi. Ya. Kalau saya sih pertama nggak usah dipaksa ya. Karena hal-hal yang dipaksa itu pasti biasanya orang jadi tambah nggak mau gitu ya. Kita jangan usah memaksakan. Artinya bagaimana koperasi ini bisa disukai oleh anak muda, itu tentu koperasi sendiri ya harus memulai dengan cara yang baru gitu ya, atau mulai support lah. Jangan lagi koperasi itu masih tentang simpan pinjam gitu ya. Terus dan tentu saja pendidikan di dalam koperasi sendiri, artinya banyak koperasi yang sebenarnya udah besar
Tapi biasanya ketuanya nggak mau diganti, masih sidin aja itu kan. Artinya ya bagaimana yang 6 handang 4, sidin jangan berganti-ganti gitu ya. Artinya kalau bagi anak muda, saran saya ya udah dirikan saja. Jadi misalnya kan bisa tuh dalam hub gitu ya. Jadi misalnya kreatif hub saja makin para ekonomi kreatif, atau ekonomi kreatif bergabung masuk menjadikan sebuah operasi yang melayani misalnya pembuatan komunitas kreatif. Nah, itu kan juga keren tuh, lebih menambah minat anak muda. Dan tentu saja juga penyuluh yang tua-tua udah dipindah, jangan di lapangan lagi. Kamu Hardi itu sudah jangan di lapangan lagi, udah tua itu. Ya artinya yang sudah berumur, artinya mereka mereka udah pindah ke bagian administrasi gitu, di lapangan. Ya, nanti kita sendiri juga akan berhadapan dengan anak muda. Terus kita bilang, Pak, kita mau bangun workout cop, apa koperasi buruh, kata beliau kan, nah susah gitu. Tapi itu saran buat pemerintah ya, kita tidak bisa saran apa-apa. Artinya sebenarnya bukan masalah umurnya, yang penting kalau memang kita negara Indonesia ini mengaku sebagai negara demokrasi gitu ya, sekarang ya udah, kenapa bisnisnya nggak demokrasi? Bisnis kita maunya banyak kapitalis, ekonominya kapitalis, sedangkan jargon di mana-mana ini negara demokrasi. Tapi begitu bisnis atas Jawa Tejo itu jalan di Sudirman dari ujung ke ujung nggak ada satupun gedung milik koperasi. Itu catatan buat kita. Tantangan juga. Artinya kita jangan berharap dan kita tidak bisa memaksakan diri. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita buktikan step dan jalankan. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu ya Om Hardi ya. Om Hardi umurnya berapa ya? Kalau dilihat nih 50. Mungkin seperti itu Om Hardi. Baik, terima kasih jawabannya Bang Adam. Kawan-kawan yang ingin bertanya masih dipersilakan. Kita buka diskusi ini mungkin sampai jam 9 ya, sekitar 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bertanya tentang warkonya bisa, atau bertanya tentang konsep koperasinya juga bisa. Bang Adam, aku mau tanya nih Bang. Ya. Kalau kita mau mendirikan koperasi ini bagaimana Bang? Daftarnya tuh tahapannya seperti apa? Misalkan mau mendirikan perusahaan startup tapi konsepnya koperasi, itu gimana caranya? Sebenarnya mirip aja dengan mau startup pada umumnya ya. Bedanya hanya sedikit saja. Kalau masih mengikuti aturan undang-undang yang ada, itu harus 20 orang. Saya nggak bisa bayangin, kita sendiri juga warko cukup susah untuk mencari 20 orang yang memiliki visi yang sama gitu ya. Di Jadi, dalam aja lagi. tahapannya sebenarnya pertama adalah bikin konsepnya dulu, terus artinya mulai divalidasi dulu konsepnya, terus dengan metodologi yang ada di startup gitu kan. Nah terus kalau sudah terkumpul tuh 20 orang yang sevisi, kita bisa tuh lapornya nanti ke dinas dulu. Di dinas nanti ada penyuluh yang datang, jadi kita disuluh dulu tuh, artinya ini loh yang namanya koperasi gitu. Dan menurut saya itu cukup memperlambat ya, lambat sekali. Jadi ke depan saya harap pemerintah bisa merubah itu menjadi lebih ringkas. Ngapain sih harus disuluh-suluh gitu? Kan bisa dibaca di internet kan ada gitu. Kalau mau asesmen saja pakai kertas atau form online, ngapain harus disuluh-suluh? Disuluh itu orang yang belum mau diajak. Nah, setelah dilakukan penyuluhan, nanti kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga rapat gitu. Hasil rapatnya nanti dibawa ke dinas, dikoreksi. Setelah dikoreksi nanti
dilihat di mana kita salah, dibenerin lagi, salah benerin lagi gitu ya. Kalau sudah, nanti keluar dari dinas koperasi yang namanya surat bahwa nama koperasi ini tidak double ya. Kalau lupa saya. Baru kita boleh ke notaris. Nah, setelah sampai notaris tahapannya sama seperti di perusahaan yang lain, datang ke notaris, di notaris masukkan ke Kementerian Hukum dan HAM, udah sama. Tahapannya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Bang Adam. Teman-teman, bagaimana, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ya, silakan perkenalkan diri dan ditanyakan pertanyaannya. Siapa itu? Tuh, nggak jadi ya. Lunais sudah nah. Satu lagi Ya. nah. Silakan Bang Ito. Bang Adam. Kalau untuk membangun aplikasi itu kalau terkait masalah biayanya membutuhkan berapa Bang idealnya membangun aplikasi itu? Katakan misalnya nih kita mau buat aplikasi pembayaran elektronik begitu misalnya, karena beberapa teman ulun di koperasi BUMN ini ada yang mengusulkan coba buat pembayaran elektronik. Jadi kalau masuk kantin, makan di kantin tidak perlu pakai uang fisik lagi, cukup pakai uang elektronik. Nanti di situ ada mungkin pembayaran listrik lah, air lah, pulsa lah, dan lain-lainnya. Mungkin bisa dibilang kayak aplikasi Dana dan lain-lainnya itu. Nah, kira-kira mau membangun aplikasi itu tuh idealnya yang harus kita persiapkan itu berapa sih Bang kalau untuk masalah biaya itu? Oke, saya jawab ya. Mas Rito, untuk buat aplikasi itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau cuman aplikasi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya untuk aplikasi itu sendiri seperti itu PPOB ya, artinya bisa bayar listrik kayak gitu. Maksudnya atau bayar apa tuh? Iya, mungkin kan kita kan punya kantin nih, punya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ini mau coba dong buat aplikasi yang kita tidak perlu lagi bayar pakai uang tunai, cukup kita masukin ke aplikasi itu sudah bisa bayar-bayar. Mungkin di situ sudah ada aplikasi servisnya untuk mungkin bayar listrik, mungkin bayar air atau dan lain-lainnya lah. Mungkin sama halnya kayak mirip aplikasi Dana, mungkin begitu kali ya Bang ya. Mungkin nggak perlu bikin, datangin Warko aja udah selesai. Oh gitu ya. Boleh nih kita ini kolaborasi ya kan di sini. Ya. Artinya itu kan payment ya. Payment itu kalau kita dalam bentuk Ya betul, payment. Dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas itu otomatis nanti akan mengikuti aturannya OJK. Kalau seperti dia seperti mata uang gitu ya, seperti Dana dan lain-lain, itu dia aturannya adalah aturan BI. Kita harus masuk sandbox ya BI dulu, nanti di sana kita mengikuti, baru nanti keluarnya jadi fintech ya. Jadi itu udah masuk ke fintech. Tapi kalau sifatnya mengumpulkan dana dari masyarakat atau pinjam meminjam, itu fintechnya masuk di bawah OJK. Jadi kalau pakai perseroan terbatas udah pasti mahal, nggak cuma bikin aplikasinya tuh, harus bikin izinnya juga. Tapi kalau pakai koperasi, nah itu nggak perlu BI sama OJK. Yang penting yang bayar di sana adalah anggota koperasinya sendiri. Jadi tinggal biaya untuk membuat aplikasinya. Sebenarnya aplikasi itu nggak terlalu mahal ya. Beli pun juga ada ya di Code Canyon. Artinya tinggal dicari dan jadi sebenarnya kalau cuma bikin aplikasi aja mungkin 5-10 juta kita udah
Tapi kalau eh, itu nanti kita buat yang lebih sustainable, tentu nggak seperti itu ya. Artinya kita develop, kita berdasarkan masalah, cari bagaimana solusinya, kita buat aplikasi sebagai solusi, itu tentu artinya perlu banyak hal gitu. Tapi kalau cuman bikin aplikasi, bahkan sekarang ada yang pakai SaaS ya, nah, itu paling berapa ya, 500.000 sejuta udah jadi aplikasi, saya tidak pasangin iklan, itu mungkin ininya. Tapi kalau cuman buat bayar di situ aja, ya mudah aja dan murah aja, tapi artinya kebiasaan nggak sustain gitu, sustain. Jadi saran saya, pada capek-capek bikin, yang penting datangkan Warko aja nanti ke sana. Siap, kita tunggulah kehadirannya nanti di sini. Iya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bang Adam? Kita bisa untuk sesi kali ini bisa disudahi atau bagaimana untuk sesi kali ini, atau ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Saya ikut moderator aja ya. Siap. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan webinar kali ini. Jangan lupa, kita karena event ini terselenggara atas kerjasama dengan ACT, jadi bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi untuk menggalang dana untuk petugas medis terutama di Kalsel, kita bisa kerjasama dengan ACT untuk penggalangan dana. Nanti kontak admin saja, admin dari grup di WA untuk penggalangan dana, dan itu sukarela. Kemudian besok kita juga ada sesi webinar lagi. Besok ada 3 pemateri nih, dimulai pada pukul jam 2 ya, jam 2. Kemudian nanti jam 2 itu ada Pak Gustaf Fayandi. Ya, akan bicara tentang wirausaha koperasi era milenial. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel. Jadi kita sudah membuka nih percakapan kali ini dengan tema koperasi, startup co-op, inovasi milenial berkoperasi. Besok bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel. Nah, kemudian besok juga sore harinya akan dilanjutkan jam 4 sore, yaitu dengan Bang Mahyudin Nur yang menjelaskan tentang materi UI dan UX design dalam membuat e-learning course mobile apps design. Dan malam harinya, ini sedikit teknis nih, yaitu setelah UI UX desainnya kita belajar pada sore harinya, malamnya kita belajar untuk slicing e-learning mobile apps UI design to real apps with Flutter yang dibawakan oleh Muhammad Sultan Al-Iksan dari Kode Banua. Baik, kawan-kawan, mungkin kita sudahi dulu kali ini sesi webinarnya. Sampai jumpa di pertemuan besok. Akhir kata, kita pamit. Maaf bila ada kesalahan kata oleh pemateri ataupun moderator pada sesi kali ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.